Diri kita kasih salam 5 orang sedikitnya, kita keluar dari kursi kita kasih salam, Tuhan Yesus kita baik. Ya, luar biasa ya. Tuhan masih izinkan kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah. Itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Mari yang masih di belakang silahkan ambil tempat duduk di depan. Yang masih di belakang. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, amin. Belah kuasa di tangannya. Dia siapa? Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya, amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Sekarang umat sendiri yang bernyanyi. Bersama-sama. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Sembah Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita, supaya Tuhan juga bahagia melihat anak-anaknya ya di tempat ini bernyanyi dengan roh yang menyala-nyala. Karena apa yang kita nyanyikan, Tuhan itu bertata di atas pujian anak-anaknya. Percaya ya? Yuk, mari
Kita mau mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kita lupakan segala pergumulan kita. Mau ada utang, mau ada masalah anak-anak, masalah suami, masalah istri. Kita serahkan 2 jam ke depan ini hanya kepada Tuhan. Satu yang kita imani, kalau kita mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Amin ya. Berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya termasuk sakit penyakit, termasuk utang piutang, termasuk perkara masalah apapun akan ditambahkan kepada kita. Mungkin tidak instan, tapi cara kerja Tuhan adalah cara yang luar biasa dan indah ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini, bersama-sama memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran akan firman-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Selidiki hati kami pribadi lepas pribadi. Kau kuduskan dan Kau ampuni dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami bukan suatu kebetulan, tapi boleh Kau izinkan terjadi karena Kau ingin membentuk kami. Kau ingin membentuk kami dengan lebih kuat lagi, sehingga kami lebih kuat dan tegar dalam menghadapi situasi apapun. Terima kasih Yesus. Percepatlah langkah teman-teman yang belum tiba di tempat ini, sehingga tempat ini dipenuhi dengan mereka-mereka yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Mari kita selalu bersyukur ya. Tuhan selalu ajarkan kepada kita. Anak-anak Tuhan tidak pernah mengeluh. Anak-anak Tuhan di dalam setiap kesempatan apapun, meskipun sedang mengalami masalah yang seberat apapun, Tuhan ajarkan untuk selalu bersyukur. Karena di dalam rasa syukur kita kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas karuniamu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan. Tak pernah Kau ingkar janji, hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, takkan goyah selamanya. Hanya dekat padamu ada ketenangan, hanya daripadamu ada keselamatan. Kaulah gunung batuku dan kota bentengku, ku takkan goyah selamanya. Ku bersyukur kepadamu, oh Tuhanku, atas karuniamu yang besar. Ku renungkan firman-Mu dan belajar melakukan. Tak pernah Kau ingkar janji, hanya dekat padamu ada ketenangan,
takkan goyah selamanya. Ku takkan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Kau Yesus, Kau Allah yang ajaib. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Bapa. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh Kau izinkan untuk memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih kasih Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Terima Terima kasih Tuhan kasih Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih Bapa. kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, masih begitu banyak rasa syukur dan terima kasih kami yang ingin kami ucapkan kepadamu ya Bapa. Karena Engkau sungguh baik Tuhan. Di dalam setiap perkara apapun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam setiap dosa yang merah seperti apapun Kau tidak pernah Tuhan tidak mengampuni kami. Karena Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau satu-satunya juru selamat. Satu-satunya yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, suster. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang selalu menerima kasih kuasa Tuhan dari mulai sejak dilahirkan sampai sekarang? Gak ada yang mendapatkan, gak pernah merasa kasih kuasa Tuhan dalam hidupnya dari sejak lahir. Nah, tangannya mana? Ini dihitung loh sama Tuhan ya. Tuhan lihat loh, ini pakai CCTV ya. Aduh, siapa tangan yang tidak ngangkat tangan dicatat loh. Suster aja sampai 2 tangannya ya. Nah, siapa yang gak ngangkat tangan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jangan meninggikan cipta dulu. Kalau sudah diberkati Tuhan, tugas kita ngapain? Nah, bersaksi kan bahwa Tuhan itu dahsyat. Karena iblis tuh paling gak suka kalau kita bersaksi bahwa Tuhan itu dahsyat. Bahwa Tuhan itu maha segala-galanya. Salah satu penguasa dan juru selamat yang hidup. Ayo, siapa yang mau bersaksi? Ada? Ya, Susi silahkan. Beri aplaus buat Ibu Susi ya.
Terima kasih Bu Herlina. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, selamat malam. Saya waktu awal Juli ya. Awal Juli tiba-tiba saya turun dari tangga, kaki saya sebelah kiri kayak ditarik gitu. Sampai bunyi gitu, saya kaget juga ya. Udah gitu tiba-tiba saya nggak bisa gerak. Saya pelan-pelan, saya turun ke bawah. Benar-benar nggak bisa gerak itu sebelah kiri. Aduh, saya sedih sekali ya. Saya bilang gimana nih, terus saya mantu saya bangun, saya kasih tahu. Terus saya bilang kalau ke dokter nggak mungkin, sakit banget ini digerakin nggak bisa. Nah akhirnya dikasih tahu sama mantu saya ke anak gitu ya. Dia bilang ya udah mama sakit tuh. Dia tanya ma gimana ma? Udah deh online aja. Kebetulan ada dokter keluarga kami ya daerah Sunter. Jadi minum obatnya rupanya keras banget gitu. Jadi muntah-muntah saya juga. Terus dia bilang stop aja deh mah kata mantu saya. Tapi nggak bisa, saya harus minum. Kalau gitu mesti makan nih, banyakan mama katanya. Nggak sembuh juga. Akhirnya tiba-tiba saya inget ya saya harus doa nih, kayaknya lupa saya gitu ya. Saya terus minta Tuhan jangan sampai saya nggak bisa gerak nih kakinya gitu. Memang saya ada riwayat saraf kejepit berapa puluh tahun yang lalu. Jadi nanti saya nggak bisa pelayanan, nggak bisa ikut kur. Saya bilang, nah, berapa lama nih saya sakit gitu. Terus tiba-tiba Tuhan kasih tahu saya harus terapi seragam di belakang rumah saya. Terus saya harus minum obat yang dulu dokter kasih. Nah kebetulan saya ke dokter yang lain dikasih yang generik, saya cocok. Ya puji Tuhan, yang perkiraan saya bakalan lama sakit kakinya ternyata sembuh. Jadi saya bisa waktu itu bisa singer, terus ikut kur yang dari PD. Ya jadi hanya saya kurangin naik turun tangga aja, itu aja. Ya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Susi, memang Tuhan kita maha dahsyat ya. Kadang-kadang yang kita pikirkan wah kayaknya nggak mungkin nih, pasti begini, pasti begitu. Mindset kita harus dirubah. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya satu-satunya tabib segala tabib, dokter segala tabib dan segala penguasa yang tunggal ya. Yuk mari kita mau tanggapi kesaksian dari Ibu Susi tadi bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Dia berkuasa dimanapun dia adanya. Kan Tuhan bersabda jika roh Allah ada di dalam hati kita, tidak ada satu kuasa apapun yang mampu melawannya. Amin. Percaya? Yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau tanggapi kesaksian tadi. Betapa hebat Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Sekali lagi, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Yes, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Haleluya, amin. Saya perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa? Tuhan Allah kita.
Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yes. Tuhan kita hebat dan dahsyat. Amin ya. Makanya anak-anak Allah akan keluar sebagai seorang pemenang. Karena Tuhannya aja dahsyat, bapaknya dahsyat, anaknya pasti dahsyat. Amin. Nah, orang kan bilang ya, buah itu nggak jauh dari batangnya, dari pohonnya. Nah, kita anak-anak Allah ya nggak jauh lah dari Tuhannya. Amin. Yuk kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena darah Tuhan di atas kayu salib benar-benar besar kuasanya. Ada kuasa dalam darahnya, darah hamba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Umat sendiri yang bernyanyi. Lebih semangat lagi. Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada yang dikalahkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada apa? Kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Iblis dikalahkan. dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Beri sekali lagi kemuliaan buat Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Bahkan dengan darah Yesus segala roh-roh jahat juga diusir dalam nama Yesus, keluar ya. Tidak mengganggu umat-umatnya. Silahkan duduk dulu. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Maka jangan pernah kita gentar ya Bapak Ibu. Jangan pernah kita ragu. Karena kalau kita ragu, iblis itu senang sekali. Iblis suka mengintimidasi anak-anaknya. Iblis itu suka ya menipu-nipu anak-anaknya. Menggoda mindset pikiran kita. Sehingga benar gak ya? Benar gak ya? Bisa gak ya? Bisa gak ya? Bisa. Tuhan hanya pengen satu, ketaatan. Tuhan hanya ingin satu, kesetiaan. Dan Tuhan hanya ingin kita selalu berserah dan bergantung hanya kepada Tuhan. Amin. Ya, mari kita mau siapkan hati kita. Kita pejamkan mata kita, kita bayangkan bahwa Tuhan ada di hadapan kita. Tuhan melihat segala pergumulan, segala permasalahan kita. Permasalahan apapun yang kita diizinkan boleh kita alami. Tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Tuhan ingin mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Tuhan ingin mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak takut dan tidak pernah khawatir. Yang hanya selalu bergantung kepada
Juru Selamatnya yang hidup. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasih Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all you see how great, how great is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and now we'll see how great, how great is our God. Mari kita bangkit berdiri. Besar
nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan dahsyat Tuhanku, sungguh besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing with me, how great is our God. Anak-anakku yang terkasih, jangan kau lupa aku adalah Allahmu satu-satunya. Aku adalah penolongmu satu-satunya. Dan aku satu-satunya juga Alfa dan Omega, juru selamatmu yang hidup.
Janganlah kau takut terhadap apapun yang saat ini kau alami. Karena pencobaan yang kau alami saat ini tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Dan kau jangan takut, karena aku sebagai Bapamu akan selalu menolongmu dan menyertaimu. Serahkanlah semuanya hanya kepadaku. Hanya satu yang aku minta, setialah kepadaku. Berharaplah hanya kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Yesus yang seperti-Mu. Ya bahkan rela berkorban di atas kayu salib demi menebus dosa kami anak manusia. Kami punya bersyukur Tuhan, punya Allah yang hidup. Punya Allah yang selalu mengampuni apapun yang dosa yang kami lakukan. Tuhan, kini saatnya kami mau duduk diam. Kami bersyukur berterima kasih Kau telah kirimkan anak-Mu yang terkasih Bapak Hansen di tempat ini. Urapilah dia Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan pada malam hari ini semuanya berasal daripada-Mu. Bajaklah hati kami dan juga lemburkanlah hati kami yang degil dan keras dan sombong ya Bapa. Sehingga kami boleh menerima segala firman-Mu. Boleh menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, luar biasa, puji Tuhan, itulah anak-anak Tuhan. Kita tepuk tangan buat kita semua ya. Terima kasih untuk puji-pujiannya. Dari tadi selalu kita tahu bahwa Tuhan itu besar. Tuhan Yesus Allah yang perkasa. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita selalu memuji-muji dan mengagungkan nama Tuhan. Tapi apakah demikian? Seringkali dalam penjarahan kita di dunia ini, kita mengalami keletihan, lesu, berbeban berat. Bahkan yang lebih parah lagi adalah kita kurang berpengharapan dalam Tuhan. Itu yang terjadi di dalam umat Israel ketika 50 tahun mereka dibuang di Babel. Mereka merasa Tuhan itu sudah tidak ada. Di mana Tuhan itu? Karena itulah Tuhan sungguh-sungguh mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan kabar sukacita kepada umat Israel bahwa Tuhan itu tetap ada dahulu dan sekarang dan selama-lamanya. Bagaimana dengan kita? Kita juga sama. Tuhan Yesus sudah menebus kita dan kita sungguh-sungguh sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Kita akan belajar bersama-sama. Yesus penguasa tunggal, tema kita pada malam hari ini. Sudah di copy tadi di desktop, Pak. Sudah ketemukah? Yesus penguasa tunggal. Puji Tuhan.
Nanti kita bersama-sama hanya ada 7 ayat yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ayat yang ganjil saya minta yang di sebelah kiri saya. Ayat yang genap di sebelah kanan saya. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau membaca bersama-sama dimulai dari ayat 1 di sebelah kiri saya. Tetapi sekarang janganlah takut. Kita resapi dulu satu ayat ini. Kita baca pelan-pelan dan resapi ke dalam hati kita. Kita lanjut di ayat yang kedua sebelah kanan saya. Apabila kita baca sekali lagi satu ayat ini. Kita lanjutkan di ayat yang ketiga sebelah kiri saya. Di ayat yang keempat, ayatnya yang kelima, ayat yang keenam, ayat yang ketujuh yang terakhir, yang kubentuk dan kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan belajar bagaimana Allah itu sendiri. Kadang kita selalu menyebut Dia Allah. Dia saat ini berbicara bahwa aku adalah yang membentuk kamu. Aku adalah yang menebus kamu. Membentuk kamu sejak dari kandungan ibumu. Aku Tuhan yang menebus kamu. Karena itulah aku memberikan Tuhan Yesus kepadamu. Aku juga Allah yang memanggil engkau. Memanggil engkau ketika engkau mengalami kesulitan. Mari datang, mari datang. Engkau yang letih, lesu dan beban berat. Itulah Allah yang menyatakan dirinya kepada kita malam hari ini. Itulah Allah kita. Dan kita itu adalah kepunyaan Allah. Ketika Tuhan Yesus menebus kita, kita dari hamba-hamba yang berdosa, anak-anak yang berdosa, yang harusnya masuk ke dalam suatu kerajaan yang tidak baik, tapi Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia relakan anaknya yang tunggal untuk mati,
untuk menderita di atas kayu salib. Dia meninggal, tapi dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia tebus saudara dan saya. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka dia bilang kita itu kepunyaan Allah. Saudara harus mengerti, saudara harus menyadari apapun keadaan saudara pada malam hari ini, saudara itu kepunyaan Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menguasai saudara. Tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menguasai saudara selain Allah. Saudara harus sadari itu. Mungkin saudara saat ini mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup saudara. Mungkin saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saudara. Tapi percayalah bahwa kita itu anak Allah. Maka dikatakan ketika engkau menyeberangi sungai, maka engkau tidak pernah akan hanyut. Maka ketika engkau melewati api, engkau tidak akan hangus dan terbakar. Itulah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia menyatakan dirinya kepada orang Israel. Dan malam hari ini dia juga menyatakan dirinya sebagai Allah kepada saudara dan kepada saya. Tidak ada keadaan apapun yang tidak bisa saudara lalui. Ketika saudara melalui air, saudara tidak akan hanyut. Ketika melalui api, saudara tidak akan hangus dan terbakar. Itulah janji Allah. Karena kita adalah kepunyaan Allah. Maka sekali lagi dia bilang, akulah Tuhan, Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan juru selamatmu. Akulah Tuhan penebusmu. Kalau engkau saudaraku sudah ditebus oleh Tuhan, maka Allah menyatakan dirinya, saudara tidak akan celaka. Kalau saudara mengalami hal-hal yang buruk hari ini, saat ini, maka dia menyatakan diri kepadamu bahwa itu masalah yang kecil. Bagiku semuanya kecil. Engkau adalah kepunyaanku. Dan Yesus adalah penguasa tunggal di dunia ini. Dia tetap mengasihimu. Dia tetap menyertaimu. Saya pernah cerita bahwa ketika saya sakit, saya itu pengennya mati. Ketika beban berat, sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan, saya putus asa dan saya ingin mati. Dan saya harap Tuhan yang baik itu tetap pilih saya. Tetap mau saya berdiri di tempat ini untuk menyatakan bahwa aku tetap mengasihimu. Aku tetap menyertaimu. Karena aku sudah tebus kamu melalui putraku terkasih Tuhan Yesus. Maka saudara, saya harap tidak ada yang putus asa malam hari ini. Saudara boleh mengalami beban berat, letih, lesu, segala macam sakit penyakit. Tapi percayalah saudara, apa yang saya alami ketika saya sakit 17 tahun, bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil.
Dia bisa menyembuhkan saya. Dia juga bisa menyembuhkanmu. Dia juga bisa mengulurkan tangan dalam setiap permasalahan kita. Mari datang mendekat, mendekat kepadanya. Itu yang Tuhan sabdakan pada hari ini. Mari datang kepadaku, mari datang, ini aku Tuhanmu. Maka saudara, dikatakan bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Kalau saudara tadi dengar saya ingin mati, dia tetap sayang sama saya. Demikian juga dia tetap sayang sama saudara. Jangan biarkan segala sesuatu, jangan biarkan situasi apapun menjauhkan saudara dari Tuhan. Karena saudara itu berharga di mata Tuhan. Saudara harus rubah mindset saudara. Aku ini adalah orang yang tidak berguna. Aku ini selalu ditimpa masalah. Aku ini bla 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 bla. Malam hari ini Tuhan bersabda bahwa saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Sadari itu saudara. Tidak ada hal apapun yang Tuhan inginkan. Dia tetap sayang, dia tetap menyertai, dan engkau sungguh-sungguh berharga. Maka Tuhan Yesus datang. Karena Allah ingin tidak ada seorang pun yang binasa. Karena dia sungguh-sungguh menghargai manusia, menghargai saudara dan saya sebagai orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kalau saudara menyadari itu saat ini, berterima kasihlah kepada Tuhan. Bersyukurlah, oh ya Tuhan, saya baru tahu saya berharga di mata Tuhan. Dikatakan jangan takut sampai 2 kali dalam 7 ayat. Berarti dia sungguh-sungguh menyatakan dirinya. Apapun keadaan saudara, jangan takut. Ada aku, kata Tuhan. Ketika badai menghantam dan murid-murid ketakutan, Yesus cuma bilang, jangan takut, ada aku. Kalau saudara takut saat ini menghadapi segala macam permasalahan saudara, ini yang menghibur kita. Tuhan kita katakan saat ini, jangan takut, ada aku Yesus. Maka saudara saat ini luar biasa. Ketika saudara sungguh-sungguh seperti orang Israel yang tidak berpengharapan. Dan mereka sungguh-sungguh tidak pernah tahu bahwa Allah menyertai. Dia katakan jangan takut Israel, ini aku Allahmu. Kita harus semakin mengenal Allah yang membentuk kita. Kalau saudara saat ini mengalami sesuatu hal yang buruk, kabar baiknya adalah Paulus bisa bercerita di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dia katakan seperti ini. Kita sekarang bermegah dalam kesengsaraan. Kok sengsara aja megah? Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kalau saudara sengsara, saudara akan tekun untuk mencari Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Maka saudara jangan pernah takut. Saudara sengsara, ini ada kabar baik. Saudara akan tekun, saudara akan tahan uji.
Dan saudara akan berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Maka kita harus selalu berserah dan mengandalkan Tuhan. Jangan berserah pada otak kita yang pintar, atau orang-orang yang hebat, atau orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah saudara dan saya secara benar? Itulah Tuhan. Maka ketika kita berserah dan mengandalkan Tuhan, He will manage and provide. Dia akan mengatur saudara. Dan dia akan menyediakan segala sesuatunya. Kadang kita tidak mau berserah. Kadang kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Kalau sudah kepepet baru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ingatlah saudara, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Seperti tadi Ibu Herlina katakan, berserah kepada Tuhan. Maka kita harus mengandalkan Tuhan. Ayatnya ada. Kita baca bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Maka kalau kita berharap pada Tuhan, dia katakan, berulang-ulang saya katakan, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bila saudara belum lemah lembut, belajarlah dari Yesus. Aku lemah lembut dan aku juga rendah hati. Kalau kita tidak rendah hati di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan mau menjawab doamu? Berharaplah pada Tuhan. Maka boleh dipencet. Maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Sekali lagi, pencet. Kenapa di Alkitab burung ini adalah burung yang selalu dilambangkan di Alkitab? Burung Raja Wali. Rajanya burung. Hanya burung satu-satunya yang bisa menembus badai. Kalau ada badai burung lain lari, dia tidak. Dia menembus badai itu. Kecepatan Raja Wali ketika terbang biasa itu 120 km per jam. Lumayan cepat toh kalau kita naik mobil di tol. Tapi ketika dia menukik, itu kecepatannya seperti kereta wush, 360 km per jam. Luar biasa burung ini. Tapi ada yang lebih luar biasa. Burung Raja Wali rata-rata berumur 70 tahun. Sama kayak kita. Di Alkitab dikatakan rata-rata umur manusia 70 tahun. Sama seperti burung Raja Wali. Bedanya burung Raja Wali ketika 40 tahun dia harus mengambil sikap. Kenapa dia harus mengambil sikap? Paruhnya itu sudah panjang. Jadi susah makannya. Kukunya tidak tajam lagi. Kukunya itu sudah tumpul dan bulunya sudah lebat. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke sarang yang baru, ke puncak gunung dia naik,
paruhnya itu dia ada batu supaya copot. Sakit ya? Bayangkan paruh yang gitu dipatukkan ke dalam batu dan copot. Setelah copot, tumbuhlah paruh baru. Otomatis memakan waktu. Ketika sudah tumbuh paruh yang baru, dia mulai mencabut cakar-cakarnya yang tumpul. Sakit enggak? Sakit. Dan mulai tumbuh cakar-cakar yang baru, yang tajam. Terakhir, dia mulai cabut bulu-bulunya yang gempal itu. Sakit, sakit. Sehingga tumbuh bulu baru. Dan itu membutuhkan transformasi yang lama, saudara. Maka ketika dia sudah menyelesaikan itu, dia bisa melanjutkan 30 tahun ke depan. Sebagai burung yang tetap perkasa. Kita diberikan kekuatan baru. Sama. Ketika saudara menghadapi masalah sakit. Tapi kita butuh dirubah oleh Tuhan. Seperti burung Raja Wali itu. Maukah kita dirubah oleh Tuhan? Hanya itu. Masalahnya kadang-kadang kita tidak mau dirubah oleh Tuhan. Kalau kita mau dirubah oleh Tuhan, ada sakit, ada apapun, tapi akhirnya kita berkemenangan di dalam Kristus. Amin. Apalagi yang kita bisa belajar. Hanya satu orang di dunia ini yang lebih luar biasa, lebih paling menderita, yaitu Tuhan Yesus. Dia Allah, dia juga manusia. Siapa dari kita yang tahu besok mau mati? Hanya dia. Makanya dia tetap takut di Taman Getsemani. Dia berkeringat darah. Berkeringat darah. Saking takutnya. Tahu besok dia akan disiksa. Dia akan meninggal sampai wafat di kayu salib. Dan penderitaan Tuhan Yesus adalah penderitaan yang paling panjang dan penderitaan paling menyiksa dari seorang manusia. Tapi dia akhirnya bangkit. Dan dia sudah bayar lunas saudara dan saya. Hanya satu orang di Alkitab Perjanjian Lama yang juga menderita. Kita belajar dari Ayub. Nih Ayub. Ayub itu tetap taat, tetap setia. Setiap orang sudah mendengar bagaimana Ayub itu dirampas segalanya, segala kepunyaannya, anaknya dan lain sebagainya. Tapi dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun sampai istrinya mengejek dia, dia tetap taat dan setia. Apa yang dikatakan Ayub? Ayub 1 ayat yang ke-20 21. Terima kasih Pak. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Masih saja dia boleh katakan,
Terpujilah nama Tuhan. Di saat badai apapun, dia tetap setia. Dia tetap taat sama Tuhan. Dan malah bisa mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa Ayub. Dan ada hal yang juga kita boleh belajar dari Ayub. Boleh penderitaan adalah didikan Tuhan. Jadi berbahagialah kita yang mendengarkan saat ini. Kalau saudara menderita itu didikan Tuhan. Apa ayatnya? Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Tuhan. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayatnya yang ke-17. Maka Tuhan sungguh-sungguh memberkati Ayub. Lagi Pak. Tuhan memulihkan Ayub. Sekali lagi. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Tapi istrinya enggak 2 sih. 2 enggak ya? Enggak kan? Istrinya enggak 2 kan? Dari segala kepunyaannya dahulu. Maka saudara, kita toh tidak seberapa penderitaannya dibanding Ayub. Maka kalau kita belajar, arti kata kita harus taat dan setia. Tetap taat dan setia kepada Tuhan, bukan kepada Allah yang lain. Seringkali ketika saya dahulu itu sakit, saya bukannya ke Tuhan, ke Allah yang lain. Ke Topekong, ya, ke orang pinter di Sukabumi, tetap saja tidak sembuh saudara. Maka dia mengatakan, engkau harus taat dan setia kepada Allah saja. Jangan kepada Allah yang lain. Inilah Ayub. Dia malah mengatakan bahwa penderitaan itu adalah didikan Tuhan. Kita sedang dididik Tuhan kalau kita mengalami penderitaan. At the end, akhirnya He will manage and provide. Dia akan mengatur dan dia akan memulihkan keadaan kita. Next. Maka saudara, sekali lagi, kita itu diproses Tuhan. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai kita masuk ke dalam kotak 2 meter kali 1 meter. Ingat itu. Kita akan terus diproses oleh Tuhan. Tapi ingatlah bahwa bagusnya kalau kita diproses oleh Tuhan itu, kita naik kelas dalam iman. Iman kita bertumbuh. Iman kita menjadi sesuatu yang tidak panik lagi ketika menghadapi badai. Kalau sudah menghadapi sesuatu yang besar, sesuatu yang sulit, maka ketika menemukan satu persoalan, kita tidak lagi takut. Karena kita punya Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus. Dan di samping itu, baiknya adalah ketika saudara dan saya mengalami masalah, kita bertumbuh dalam iman, maka kita berubah. Berubah. Jangan nanti dikatakan yang lagunya Pance terus, aku masih seperti yang dulu. Udah 20 tahun ikut Tuhan Yesus, aku masih seperti yang dulu.
masih sombong, masih suka egois, masih pelit, enggak murah hati, masih banyak yang negatif. Karena itulah saudara, Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara, jangan takut. Saudara dan saya akan dirubah karakternya semakin serupa, semakin baik, semakin baik. Next. Maka kita harus doa. Baca. Next. Dan perkatakan, bukan hanya doa dan baca firman, perkatakan. Saudara harus punya satu ayat. Tadi Ibu Helena banyak ayat yang sudah dibagikan. Kalau saya cuma satu, 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang saya alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatan saya. Jadi kalau saya tuh mengalami hal yang buruk, saya selalu ingat dan saya katakan, pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan yang biasa, bukan pencobaan yang luar biasa. Sebab Allah setia, karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ketika saudara dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga saudara dan saya dapat menanggungnya. Pencobaannya biasa, tidak melebihi kekuatan saya dapat menanggungnya. Saudara harus menemukan satu ayat dalam kitab suci yang menjadi pegangan saudara, dan saudara katakan itu ketika saudara mengalami sesuatu yang buruk dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi saudara dan saya yang mempercayai Dia. Maka saudara, doa, baca, perkatakan. Keluar dari mulut saudara akan menjadi iman bagi saudara. Dan saudara pasti dapat menanggungnya. Next. Bimbingan Roh Kudus. Next. Yohanes 16, 5 ayat 11. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, katanya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Saya pernah lihat satu hal yang menarik di dalam Instagram, nanti saudara cari. Paus Fransiskus pernah ngobrol-ngobrol dengan umatnya. Dia katakan, saudara, ketika saudara berdoa kepada Allah Bapa. Ya. Saudara berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya. Apakah saudara berdoa kepada Allah Roh Kudus? Semuanya diam. Jangan lupa saudara mulai belajar berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Setiap pagilah saudara berdoa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus, mari bimbing aku hari ini. Akar setiap bimbinganmu itu aku boleh bekerja dengan baik. Aku dapat menemui orang-orang dengan bersuka cita. Dan bila mana aku dalam kesulitan, Engkau menghibur dan menolongku dan mengingatkanku kalau aku salah.
Itulah Roh Kudus. Karena itu saudara, bimbingan Roh Kudus ketika saudara mengalami kesulitan sangatlah baik. Sangatlah baik. Mintalah kepada Roh Kudus apa yang hendak saudara katakan, apa yang hendak saudara perbuat untuk bekerja, untuk mengalami hal-hal itu. Bisa keluar, jalan keluar yang terbaik bagi saudara akan diberikan oleh Allah Roh Kudus. Next. Tempat ini adalah tempat yang baik. Saudara harus mendengar firman Tuhan. Siapapun hambanya jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih yang pewartanya terkenal, pewartanya luar biasa, pewarta. No, semua pewarta adalah ditunjuk Tuhan untuk mewartakan sukacita. Dan disinilah tempat saudara untuk belajar. Di dalam komunitas inilah, komunitas persekutuan doa. Saudara jangan lari. Kalau lagi butuh datang ke PD. Kalau enggak butuh ya nanti aja, Tuhan masih banyak kerjaan. Kadang kita tidak taat dan setia. Ketika itulah saudara datang tempat ini. Setialah. Kalau saya dulu kehilangan pekerjaan, saya didoakan dari mana? Dari persekutuan doa. Mereka mendoakan saya duduk di tengah dan mereka mendoakan. Itulah saudara, yang saya ingin bagikan bagi saudara adalah mengalami penderitaan, mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan adalah baik buat saya pribadi. 93 saya menikah, tahun 94 saya sakit. Saya kehilangan arah sampai 2001. 7 tahun saya kehilangan arah. Akhirnya seminar hidup dalam Roh Kudus. 2010 saya sembuh. 17 tahun berlalu, tapi Tuhan yang sama tetap berkata, aku ini menyertaimu, aku memilihmu, aku membentukmu. Tahun 2007 saya dikeluarkan dari pekerjaan saya nggak punya apa-apa. 6 bulan saya menderita, kredit card banyak, ditagih, debt collector, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Dan akhirnya saya jadi pengusaha. Lihat, dari penderitaan menjadi pengusaha, dari karyawan menjadi pengusaha. Tahun 2014 saya ditipu di internet. Dagang ditipu dan hilang duit banyak. Tapi Allah Roh Kudus tetap membimbing, memberikan jalan keluar. Saya akhirnya, Tuhan itu lebih besar dari masalahku. Rasanya masalahnya tuh masalah saya yang paling besar. Tidak, hanya mengandalkan Roh Kudus. Tahun 2014 tadi ya, 2018 saya kena pajak. Orang pajak datang. Saya diperiksa 2 tahun berturut-turut. Apa yang terjadi? Saya tahu akhirnya bahwa saya salah dan saya harus bertobat. Karena bikin bukunya 2. Buku bener, buku gak bener. Buku bener dan gak bener akhirnya ketahuan juga kan, dan akhirnya kena denda. Itu membuat saya sadar dan bertobat, enggak mau lagi. 2020 mulai pandemi, bisnis susah. Lumayan bisa jualan mikrofon. Lagi enggak ada kerjaan, jualan mikrofon. Lumayan jual mikrofon, biarpun enggak jadi konglomerat tapi bisa hidup. Tapi yang saya syukuri, saya tetap hidup. Keluarga saya tetap hidup. Saya enggak punya asuransi.
Kalau saudara takut saat itu, habislah kita. Tidak punya asuransi. Jadi kalau kena COVID Delta itu dipastikan 100% bakalan terjadi sesuatu. Tapi saya percaya inilah janji Tuhan. Dia itu melindungi, Dia itu menyertai. Aku ini kepunyaan Tuhan. Dia tadi katakan seperti itu. Tahun 2000. Yang menyenangkannya tahun 2024 nih barusan. Saudara percayakah dengan uang 100.000 di dompet saudara, 100.000 rupiah di dompet saudara, saudara bisa jalan-jalan ke Jepang selama 11 hari. Itu betul terjadi. Saya dan keluarga 5 orang. Kalau saudara takut, sudah semestinya dompet cuman ada 100.000. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, anak saya mengatur perjalanan ini. Saya percaya sama anak saya. Saya cuma bilang, Cliff, papi itu lagi gak punya uang. Apakah kamu membawa uang? Ya papi, cukup. Tapi tidak berlebih. Dan saya bawalah 100.000 rupiah. Coba kalau saudara jadi saya, takut tidak? 100.000 rupiah loh. Bukan 100.000 yen, bukan. Tapi itulah kuasa Tuhan. Kita bersuka cita walaupun gak punya uang, gak berlebihan. Kita bisa keliling Jepang selama 11 hari itu karena kemurahan Tuhan. Bisa ke Osaka, bisa ke Tokyo, bisa lihat gunung es. Dan akhirnya ke Tokyo. Ke Tokyo itu yang paling seru kan yang Shibuya itu ya. Shibuya itu nyebrang yang banyak orang. Tapi bukan itu saudara yang saya maksud. Kalau saya percaya sama anak saya percaya sama manusia. Apalagi kita kepunyaan Allah. Masa kita tidak percaya sama Tuhan? Yang benar aja. Kalau saudara percaya sama suamimu, saudara percaya pada anakmu, saudara percaya sama bosmu, masa sih kita tidak percaya kepada Allah kita yang dahsyat? Maka saudara, ubah. Mulai malam hari ini saya akan mendoakan saudara untuk mengubah pikiran saudara. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Jangan katakan aku ini gak punya apa-apa, aku ini tidak berharga, aku ini penuh dengan segala macam penyakit. Tidak. Saudara tetap berharga di mata Tuhan. Dan sudah sepatutnya saudara itu bersyukur. Kita tetap hidup sudah melewati COVID yang mengerikan itu. Mari saat ini saya mengajak, silahkan Ibu Lili. Kita akan menyembah Tuhan. Saya ajak Ibu Rosa, silahkan Ibu Rosa. Enggak apa-apa Ibu Helena, nanti saya akan berdoa kepada Ibu Helena dan tim singer. Next Pak. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Saudara lihat di sini bahwa lagu ini menceritakan Allah itu adalah El Shaddai. Allah penuh dengan kuasa. Allah yang transenden. Allah yang melampaui segala pikiran kita. Maka dia katakan, tidak usah engkau takut karena Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang karena Yesus peliharaku. Tak usah ku susah karena Roh Kudus hiburku. Mari saat ini kita berdiri. Kita akan menyembah Tuhan.
Setelah itu saya akan mendoakan saudara. Saudara bicara sama Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan saudara saat ini? Mari saat ini kita hening. Mari saat ini kita sungguh-sungguh arahkan pandangan kita pada Tuhan. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu susah. Kita tidak perlu cemas. Dialah El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Mari saat ini saudara letakkan tangan saudara di dada saudara. Usah ku bimbang, Ya Yesus yang memeliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai.
rama ya raka raya rama. Raya raka raya rama ya raka raya rama. Simaraya raka raya rama. Kiraya rama ya raka raya rama. Simaraya raka raya rama ya raki. Shamaraya raka raya raki. Shamaraya raki mara. Kiraya raka raya rama ya raka raya rama ya raka raya rama ya. Mari kita berbahasa roh saat ini. Kimaraya raka raya rama ya raka raya rama. Syaraya raka raya rama ya raka raya rama ya raka raya rama. Ekeraya rama ya raka raya rama ya raka raya rama ya raka raya. Siraya raka raya rama ya rakiria. Ikiraya raka raya rama ya. Simaraya raka raya rama ya raka raya. Siraya raka raya rama ya raka raya rama. Simaraya raka raya. Tuhan yang baik, hamba-Mu telah selesai untuk mewartakan firman-Mu yang saat ini Engkau sendiri yang bersabda kepada umat-Mu. Akulah Allah yang membentuk kamu, menyertai kamu, melindungi kamu. Maka percayalah kepadaku. Bila engkau mengalami sakit penyakit, mintalah kepadaku saat ini. Saudara yang sakit, mintalah kepada Tuhan saat ini. Saat ini Tuhan berbicara kepada saudara. Mari datang mendekat kepadaku. Aku tahu penyakitmu. Bila engkau percaya saat ini, maka engkau akan kusembuhkan. Jadilah sembuh, jadilah tahir saat ini. Syekiraya ramaya rakiria ramaya rama. Seraya rakaraya ramaya rakaraya ramaya. Peganglah di bagian yang sakit saat ini. Tuhan mau menjamahmu saat ini. Ikiraya ramaya rakaraya rakaraya ramaya. Siraya rakaraya ramaya rakaraya ramaya. Ikiraya ramaya rakaraya ramaya rakaraya ramaya. Semaraya rakaraya. Bila engkau merasakan aliran panas memenuhi tubuhmu, rasakan Tuhan yang bekerja kepadamu. Bilang terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih untuk setiap apapun yang engkau berikan untuk penyakitku ini. Aku tetap bersyukur dan bersyukur. Aku punya Allah yang hebat. Aku punya Allah yang dahsyat dan ajaib. Aku punya Allah yang ingin menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan berbicara kepada beberapa orang yang mengalami kesulitan. Entah dalam pekerjaanmu, hubungan dalam keluargamu, atau bisnismu. Apapun yang engkau rasakan saat ini, mari engkau minta sama Tuhan. Tuhan, aku berserah dan mengandalkan-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu yang bersabda kepadaku, aku berserah dan mengandalkan-Mu Tuhan. Dia ingin menjamah-Mu. Dan Allah Roh Kudus saat ini memberikan setiap jalan keluar yang terbaik. Mari datang sama Tuhan. Dia mendengarkan setiap keluh kesahmu saat ini. Ikiraya rama ya rakiri ya rama. Elala ya rakara ya rama ya raki. Sikiraya rama ya rakara ya rama ya rakara ya. Ikiraya rama ya rakara ya rama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dialah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang berkuasa atas hidupmu. Setiap apapun masalahmu di dunia ini, Dia boleh menyelesaikannya.
Berterima kasihlah kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur. Aku boleh mendapatkan sabda-Mu yang menggairahkanku kembali Tuhan. Saat aku letih, lesu dan beban berat ini, maka aku mengikutimu Yesus. Aku ikut, aku berserah, aku berharap padamu. Dan saat ini Tuhan sungguh-sungguh memberkatimu saudara-saudaraku. Mari Tuhan, kami tahu Tuhan, siapakah Engkau pada malam hari ini. Engkau sungguh-sungguh menyatakan bahwa akulah Tuhanmu, akulah Allahmu. Jangan engkau terikat akan dunia ini yang penuh dengan kepalsuan. Mari datang kepadaku, sujud dan menyembah kepadaku. Akulah Allahmu. Maka engkau sungguh-sungguh, aku berkati seperti Ayub. 2 kali lipat engkau akan mendapatkan berkat daripadaku. Berserah, berharap, taat dan setia kepadaku. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mendapatkan segala macam kesulitan di dalam hidup ini. Karena kami tahu aku boleh naik kelas dalam imanku Tuhan. Terima kasih. Aku boleh diproses Tuhan. Aku boleh mengalami perubahan dalam karakterku. Aku semakin rendah hati. Aku semakin lemah lembut. Aku semakin ikut kepada Tuhan. Mari saudara, firman Tuhan saat ini sungguh keras. Tapi ketika saudara mengalami hal-hal yang baik saat ini, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Dia tahu apa yang terbaik bagimu. Dan saat ini kami ingin mendoakan doa-doa yang sudah dituliskan saat ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang dituliskan sebagai wujud doa di dalam tulisan, di dalam kertas permohonan ini. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan, tapi Engkau mengetahui apa yang diinginkan, apa yang menjadi wujud doa dari umat-Mu yang hadir di tempat ini saat ini. Mari Tuhan, penuhi mereka dengan kuasa-Mu untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Dan kami tahu Tuhan sudah mengabulkan setiap permohonan ini, tapi dengan waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan sudah mengabulkan dengan kehendak dan rencana-Mu yang indah untuk setiap pengabulan doa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu kepada umat-Mu. Dan biarlah mereka untuk tetap dapat setia, terus hadir di dalam persekutuan doa ini Tuhan. Berkati persekutuan doa PDPKK Yakobus ini Tuhan, agar menjadi saluran berkat-Mu yang luar biasa. Biarlah mereka membawa banyak umat, banyak orang untuk lebih mengenal kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk bimbingan-Mu. Terima kasih Bunda Maria, Bunda yang selalu mendoakan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Hansen. Siapa yang merasa diberkati pada malam hari ini? Luar biasa ya. Kita percaya firman yang ditaburkan tidak pernah akan pergi dengan sia-sia, tapi boleh menjadi rema bagi kehidupan kami semuanya. Ini saatnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengembalikan
sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan. Karena tanpa Bapak Ibu sekalian, persekutuan doa kami tidak akan berjalan. Karena segala sesuatunya juga membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau berikan yang terbaik. Apa yang kita berikan, percayalah Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat-lipat ganda. Masuk padamu ya Tuhan, membawa persembahan sebagai rasa syukurku padamu, untuk cinta dan pengorbananmu. Tuhan, inilah milikku, ku bawa semua adaku. Terimalah Tuhan persembahanku yang tulus, murni dan sejati. Terimalah Tuhan bukan syukurku dari kedalaman hatiku. Ku ingin menyenangkan hatimu dan memuliakan namamu, dan memuliakan namamu. Ada pengumuman, Pak Haris? Terima kasih Ibu Erlina. Baik, selamat malam suster, serta Bapak Ibu sekalian yang diberkati. Pertama-tama kami ucap terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Kita semua telah mendengar renungan yang dibawa oleh Bapak Hansen. Terima kasih Pak Hansen atas renungannya begitu baik, dan kami terberkati karena Allah berkarya melalui Pak Hansen. Terima kasih juga Ibu Susi yang tadi telah berbagi sharingnya. Terima kasih. Ibu Herlina, terima kasih dengan tim. Begitu indah pujian pada malam hari ini. Ibu Lili, terima kasih. Bro Charles, terima kasih. Pak Yudi, terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang telah bertugas pada malam hari ini pada penerimaan tamu dan kolektan. Tuhan memberkati selalu atas pelayanan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pengumuman pada malam hari ini, yaitu Jumat tanggal 13 September pukul 10 pagi di aula lantai 4 gedung Pastoral Santo Yakobus. Ada renungan yang dibawakan oleh Bapak Tony Chen dengan tema nostalgia. Dan untuk hari Selasa pagi tanggal 17 September jam 10 ada renungan yang dibawakan oleh Bapak Isodorus Dedi dengan tema kunci bertahan di tengah badai hidup. Dan untuk Kamis malam di tempat yang sama juga tanggal 19 September jam 7:30 ada renungan yang dibawakan oleh Ibu Rosari Ananta dengan tema Lumen Fide.
Dan pada malam ini ada rekan dari Gracia. Rekan dari Gracia. Oh, ya. Ini ibu namanya siapa, Bu? Nama? Martin. Oh, Eli. Ya, silakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili teman-teman dari komunitas Gracia ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang ada di sini untuk boleh bergabung bersama kami dalam acara Ingin Bahagia Sampai Akhir. Nah, acara ini akan kami adakan pada tanggal 16 September, yaitu hari Senin besok, bertepatan dengan hari libur nasional Maulid Nabi. Nah, kita akan mulai acaranya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, tempatnya di mana? Di Akitapek. Dengan tema yang sangat menarik, kami ingin mengajak berbagi kebahagiaan bersama bagi Bapak Ibu semuanya yang akan membawakan tema acara ini, yaitu ada Romo Roni Dahwa, MSC sebagai Romo moderator kami, dan juga Bapak Yopi Tarore dan Ibu Ivon Tarore beserta tim dari komunitas Gracia. Oleh sebab itu mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang dari tempat PD Yakobus ini ingin ikut mendaftar, kontribusi biaya pesertanya pengganti konsumsi senilai 90.000, dan jika memang ada yang mau ikut nanti bisa menghubungi, kebetulan di situ ada namanya Irwan harusnya ya. Iya, ada Irwan yang biasanya bagian multimedia, atau bisa menghubungi saya juga. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Jadi kalau mau ikut nanti boleh kabari ya. Terima kasih. Ibu dari Gracia ya? Oh, kira dari Gracia. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tipe saya. Lebih senang humor daripada serius. Kalau kita terlalu serius, cepat uban. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak dan Ibu yang malam ini baru pertama kali hadir, bisa bangkit berdiri untuk kita bisa bersalam, ucapan terima kasih sebagai awal kedatangan Bapak dan Ibu. Oh, ini berarti sudah beberapa kali. Sudah ada lagi yang belum? Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu tadi sudah didoain oleh Pak Hansen, tapi sekiranya ada permintaan doa khusus setelah selesai penutup, Bapak dan Ibu dapat menghubungi rekan-rekan pengurus untuk dapat didoakan secara lebih khusus. Sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu sebagai orang-orang yang dipercayakan untuk melayani Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Makasih Pak Aris, luar biasa. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri, kita sudah di penghujung acara pada persekutuan doa pada malam hari ini. Kita imani firman yang tadi sudah ditaburkan, diwartakan oleh Pak Hansen, pasti akan menetap di dalam tubuh, jiwa, roh, pikiran Bapak Ibu sekalian, dan boleh menjadi rema. Terutama juga buat suster, terima kasih. Suster sudah lama nih ya, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Mari kita mau berdoa bagi Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas pendampingan-Mu dan lawatan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Roh Kudus-Mu akan mendampingi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami juga mau kembali ke rumah kami masing-masing. Berkatilah kami dan juga berkatilah Pak Hansen, Rosa dan seluruh keluarga besarnya di dalam segala perkara apapun. Jadikan mereka dupa yang harum, cahaya dan terang bagi sesama yang mereka layani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati kami semua dan keluarga kami masing-masing sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk, bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus kita akan melewati segala pergumulan-pergumulan kita. Bersama
melakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala